Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Novi, di metabolisme karbohidrat. Glukosa merupakan energi potensial di dalam sel, sering digunakan sebagai bahan bakar untuk metabolisme. Oksidasi lengkap glukosa akan menghasilkan karbon dioksida dan air metabolit. Glukosa disimpan dalam bentuk polimer glikogen, jadi glukosa yang bercabang-cabang ini disimpan di sel otot dan hepar. Fungsi utama glukosa sebagai prekursor serbaguna yang mampu memasok banyak senyawa metabolit untuk reaksi biosintesis, terutama asetil-CoA. Fungsi utama dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, bahwa 1 gram karbohidrat glukosa menghasilkan 4 kalori. Syaraf dan eritrosit hanya dapat menggunakan energi yang dari karbohidrat saja. Ini berfungsi juga melindungi dari protein agar tidak dipecah menjadi energi, bisa membentuk glukosa atau ribosa 5-fosfat. Ini merupakan backbone penyusun dari kromosom kita, yaitu RNA dan DNA. Bisa dibentuk menjadi glikogen kalau energi di dalam tubuh kita cukup. Secara kualitas, glikogen terbanyak disimpan di hepar, sedangkan secara kuantitas terbanyak di sel otot. Fungsi spesifik karbohidrat, dia sebagai prekursor atau bahan dasar lipolisis, pembentukan lemak, yaitu dia awalnya membentuk asetil koenzim A. Sebagai second messenger atau penyampai pesan, jadi beberapa hormon tidak mampu masuk ke dalam sel secara langsung, maka membutuhkan ATP, adenosin trifosfat, yang akan dirubah menjadi CATP, cyclic adenosine trifosfat, sebagai second messenger. Membantu metabolisme lemak dan protein, detoksifikasi zat-zat toksik tertentu di hepar. Laktosa bisa berfungsi membantu penyerapan kalsium. Ribosa, ini tadi glukosa dengan 5 karbon C saja, sebagai penyusun asam nukleat yang berada di RNA dan DNA. Fiber, dietary fiber, berguna untuk pencernaan dan memperlancar defekasi. Kita akan mempelajari 3 proses metabolisme karbohidrat. Pertama adalah proses glikolisis. Ini hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat dan ATP. Kemudian siklus asam sitrat, hasilnya adalah NADH, FADH, kemudian ada ATP, ada GTP, yang dimana NADH dan FADH akan masuk ke proses yang berikutnya, yaitu fosforilasi oksidatif. Ini terjadi di mitokondria. Hasil akhirnya adalah CO2, H2O, dan ATP tentu saja.
Kita mulai belajar dari proses yang pertama, yaitu glikolisis. Ini terdiri dari 10 kali reaksi ya. Glikolisis adalah oksidasi glukosa yang pertama. Ini tahap pertama metabolisme katabolisme dari glukosa. Hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat. Dalam artian bahasa Yunani, glikis artinya manis dan lisis artinya membelah, yaitu mendegradasi. Selama reaksi glikolisis, beberapa energi bebas terbentuk, yaitu ATP, adenosin trifosfat, dan NADH atau niacin terreduksi. Ini adalah turunan dari vitamin B. Glikolisis digunakan untuk merubah glukosa atau sugar secara umum, bisa dari fruktosa, maltosa, laktosa ya. Jadi bisa masuk semua, ada proses glikolisis dengan tahapan yang berbeda di awalnya. Digunakan untuk membentuk energi secara umum, bentuknya adalah ATP, adenosin trifosfat. Dari 10 langkah glikolisis kita bagi menjadi 2 fase. Fase pertama disebut fase persiapan, fase kedua disebut fase pembayaran. Ini terkait dengan penggunaan ATP dan menghasilkan ATP. Pada tahap persiapan atau preparatory phase, ini memerlukan 2 ATP karena digunakan untuk fosforilasi fosfat pada glukosa dan fruktosa. Memecah gula heksosa. Gula heksosa itu adalah gula dengan 6 atom C menjadi 2 triosa fosfat. 2 triosa adalah turunan glukosa dengan 3 atom C. Sedangkan pada tahap pengembalian atau payoff phase, ini menghasilkan 4 ATP, 2 molekul pirufat, dan 2 molekul NADH. Secara umum, kebutuhan setiap jaringan akan glukosa itu berbeda. Otak sangat minimal menggunakan glukosa, berbeda dengan eritrosit yang membutuhkan glukosa secara mutlak. Glikolisis merupakan lintasan utama pemakaian glukosa. Ini terjadi di sitoplasma, dapat terjadi secara aerob, melibatkan oksigen, maupun secara anaerob, reaksi tanpa melibatkan oksigen. Otot rangka bekerja sangat baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Otot kita mampu bekerja, contohnya lari sprint itu adalah kondisi anaerob. Satu lagi renang, maraton, jogging, senam itu adalah bekerja secara aerob. Untuk otot jantung mempunyai kemampuan glikolisis yang sangat buruk dalam kondisi anaerob, atau berarti artinya otot jantung selalu membutuhkan oksigen untuk mampu melakukan fungsinya kontraksi. Pada sel kanker, glikolisis terjadi sangat cepat dari kebutuhan yang diperlukan, sehingga kondisi anaerob akan menyebabkan penumpukan asam laktat. Jadi pada pasien kanker kecenderungan terjadi asidosis laktat karena glikolisis yang sangat cepat.
ada konsekuensi ketika glikolisis terjadi secara anaerob. Jumlah energi yang dihasilkan akan terbatas, sehingga untuk menghasilkan energi tertentu dibutuhkan glukosa yang lebih banyak dibandingkan pada kondisi aerob.